Hai teman-teman semua, salam kenal, gue Mutia Zahra Feryani. Di video-video gue bakal banyak ngebahas tentang berbagai karya sebagai bentuk apresiasi gue dalam menikmati buku, film, musik, serial, dan masih banyak lagi. So enjoy! Oke, hari ini gue mau ngebahas buku yang agak lama gue bacanya. Butuh perenungan-perenungan sepanjang gue membaca bukunya. Agak berat, bukan kalimatnya tapi kisahnya. Kayak gue ikut larut juga gimana si penulis menceritakan tentang kisah yang berdasarkan dari pengalaman nyata. Nah itu, penuh dengan yang hari ini akan gue obrolin adalah Man's Searching for Meaning karya Viktor E. Frankl. Yang dibahas di buku ini intinya adalah kalau di tiap kehidupan kita tuh seringkali mencari makna atau arti hidup kita tuh apa sih gitu, buat apa sih, kenapa sih kita harus hidup dan lain-lain. Kadang-kadang penderitaan itu membuat kita merasa blur dengan makna hidup kita sendiri. Mungkin kadang kita udah nemuin, tapi karena penderitaan datang, kita jadi mempertanyakan lagi atau berulang-ulang mempertanyakan sebenarnya untuk apa kita hidup, apa sih makna kita hidup. Ada beberapa hal yang gue dapetin dari buku ini. Yang pertama, The Illusion of Reprieve. Di dalam buku ini disebutin bahwa si penulis itu mengalami ketakutan yang luar biasa ketika dia memasuki kehidupan yang menurut dia abnormal. Di dalam ilmu psikiatri sendiri itu terdapat istilah delusion of reprieve, yang artinya adalah kondisi ketika seorang berhayal akan penangguhan hukuman mati. Jadi ini tuh emang ceritanya tuh tentang Viktor Frankl yang jadi penulisnya. Itu dia ada di 4 camp kematian Nazi yang beda-beda antara tahun 1942 sampai 1945. Terus dia bertahan hidup sementara orang tuanya, saudara laki-lakinya, terus istrinya yang lagi hamil itu harus tewas di dalam camp. Di dalam buku ini membaca bahwa si penulis itu ada dalam kondisi yang sangat-sangat tidak nyaman, tidak menyenangkan, juga mengancam nyawanya dia, tapi dia harus berhadapan dengan fakta bahwa dia harus kehilangan keluarganya. Akhirnya banyak tahanan yang meninggal di sana gitu ya, karena nggak kuat dengan kehidupan yang luar biasa chaosnya gitu, diperlakukan secara mungkin bisa disebut tidak manusiawi gitu. Waktu banyak tahanan yang meninggal di sana, akhirnya muncul pikiran-pikiran di mana tahanan yang masih hidup tuh ngerasain gejolak mental. Yang ini yang disebut dengan delusion of reprieve tadi. Nah, ada beberapa fase yang dialami sama tahanan-tahanan yang masih berusaha mencoba bertahan hidup di dalam camp itu, yang dibagi jadi 2 bagian. Fase pertama itu masuk camp konsentrasi, di mana Viktor itu mengamati perubahan secara psikologis yang dialami oleh para tahanan. Pas fase ini itu tuh muncul ketakutan yang luar biasa. Ya gimana ya? Sama kayak kita biasanya ngelihat hal-hal yang normal di dunia ini terus masuk ke sesuatu yang kita nggak pernah lihat, kita nggak pernah tahu, dan keadaannya sudah pasti tidak nyaman. Itu akhirnya reaksi ini akhirnya bikin situasi abnormal ini yang dialami sama tahanan itu sehari-hari menjadi hal yang wajar. Jadi lo bayangin kayak, ya kita lihat normal kan kayak ya orang berkehidupan, bekerja gitu ya, ada anak-anak sekolah, makan gitu, terus ada yang jual beli, dagang gitu, kita lihat di keseharian di jalanan di hidup kita gitu. Nah ini ketika si tahanan itu masuk ke dalam camp gitu ya, dan dia melihat ada orang yang kurus kering, tersiksa, sakit-sakitan, stres, teriak-teriak, itu akhirnya jadi fase-fase dimana tahanan menganggap kehidupan di camp adalah kehidupan yang normal. Dan ini fase yang sangat menakutkan untuk mereka. Akhirnya mereka jadi apatis sebagai bentuk dari pertahanan diri mereka. Jadi ya udahlah gitu, yang penting gue bisa menyelamatkan diri gue gitu. Jadi empati ke orang pun akhirnya jadi surut gitu. Hal yang menakutkan lagi akhirnya rasa-rasa sisi kemanusiaan itu jadi berkurang gitu, karena mereka merasa bahwa ya mereka harus menyelamatkan diri mereka sendiri di dalam camp. Fase yang kedua adalah fase apatis itu sendiri. Jadi tahanan yang kehilangan emosi itu nggak lagi tanggap terhadap siksaan yang didera. Semacam kebal, tapi bukan kebal, apa ya, kayak mati rasa mungkin ya bisa disebut gitu. Jadi dipush kan, batin tahanan tuh semua dipush gitu ya, sampai ke posisi yang pasti mereka udah sangat nggak nyaman, tapi mereka nggak terlalu mau ngerasain itu sebagai bentuk dari pertahanan diri mereka. Hal yang kedua yang gue dapat dari buku ini adalah teori
Dostoevsky. Teori Dostoevsky itu menyatakan bahwa manusia bisa menjadi terbiasa dengan kondisi apapun, bahkan dalam kondisi paling buruk sekalipun. Jadi tahanan-tahanan ini yang udah lama didera gitu ya, udah lama disiksa sama tentara dan rezim, akhirnya harus adaptasi dengan siksaan itu. Mereka menganggap bahwa dunia yang normal gitu ya, hidup yang normal itu adalah hidup yang didera, disiksa, disakiti, terpuruk, menyakitkan dan lain sebagainya. Jadi perasaan itu mereka jadikan perasaan yang sehari-hari, sehingga mereka kayaknya udah bias tuh, kayak happy tuh apa gitu ya, bersemangat tuh apa, pokoknya yang hal-hal positif itu mereka kayaknya udah nggak tahu gimana cara ngejelasinnya, karena yang mereka tahu adalah ya udah mereka konsen sama perasaan-perasaan mereka saat itu, sehingga dengan perasaan itu setidaknya mereka bisa ngerasa kalau mereka hidup. Hal yang ketiga yang gue dapetin dari buku ini adalah tentang alasan. Si filsuf ini bilang kalau barang siapa yang tahu mengapa dia hidup, dia bisa menanggung hampir semua bagaimana. Jadi itu sebabnya orang harus tahu alasan mengapa dia hidup, supaya itu jadi landasan yang memperkuat dirinya untuk memperoleh cara bagaimana mereka hidup. Makna hidup sendiri nggak bisa di-generalisir gitu ya, bisa diomongin secara umum. Jawabannya nggak bisa universal, tentunya akhirnya jadi personal gitu, subjektif, tergantung setiap orang mau merumuskan alasannya untuk hidup bagaimana, dan mungkin menempuh cara yang akhirnya berbeda-beda tentunya. Atau juga alasan hidupnya mungkin bisa sama, tapi caranya, how-nya yang berbeda-beda. Yang bisa di-highlight adalah kalau kita tahu alasan kenapa kita hidup, kita akan mungkin lebih mudah untuk mencari cara bagaimana kita hidup. Gue juga suka ada satu quotes yang menarik di buku ini. Viktor E. Frankl bilang kalau apapun bisa dirampas dari manusia kecuali satu, kebebasan terakhir seorang manusia, yaitu kebebasan untuk menentukan sikap dalam setiap keadaan, kebebasan untuk memilih jalannya sendiri. Ya, tapi kan kalau tahanan nggak punya kebebasan itu ya, benar. Mungkin badannya dikungkung tapi pemikirannya enggak. Ini sih yang gue tangkap. Jadi manusia itu punya kebebasan untuk bisa mengelola batinnya sendiri gitu ya. Yang pasti ada efek kalau misalnya didera dari pihak eksternal yang di buku ini disebutin ya, tentara-tentara yang menyiksa mereka sebagai tahanan. Tapi di luar itu adalah bagaimana caranya setiap tahanan dalam posisi dia menderita, dia bisa menanggapi atau bereaksi terhadap siksaan-siksaan tersebut. Kuat atau tidaknya ya, selain badannya tentunya, adalah bagaimana pemikiran mereka, jalan kekuatan yang mereka pilih itu berpengaruh terhadap bagaimana nantinya mereka bisa bertahan. Ada beberapa hal yang disebutin sama Viktor E. Frankl yang bisa menjadi alasan setiap manusia untuk bisa bertahan hidup. Salah satunya adalah cinta. Kebenaran yang dianggap sebagai kearifan tertinggi oleh para pemikir adalah kebenaran bahwa cinta merupakan tujuan tertinggi yang ingin diraih oleh manusia. Manusia yang nggak punya apapun sama sekali di dunia ini masih bisa hidup kalau dia setidaknya masih bisa ngerasain perasaan bahagia ketika dia memikirkan orang yang dia cintai, walaupun cuma sebentar. Dan kekuatan cinta inilah yang akhirnya menghidupi batin manusia dan membantu para tahanan berlindung dari kehampaan dengan mengingat-ingat masa lalu, masa yang menurut mereka sangat penuh cinta, dan ingatan masa lalu dan keyakinan akan masa depan itu membuat batin mereka lebih kuat. Pertanyaannya kan, nggak semua orang punya masa lalu tentang cinta yang baik, terus gimana ya gitu. Nah itu yang bisa mungkin kita pilah-pilah, kan nggak harus semuanya itu berkaitan dengan romance relationship gitu ya. Mungkin hubungan dengan kerabat, mungkin hubungan dengan orang tua, kasihnya ibu, sayangnya ayah, cintanya nenek, perhatiannya kakek. Mungkin itu bisa di-recall ketika kita menderita gitu ya, dan kita mengingat-ingat bahwa kita pernah sangat merasa dicintai dan mencintai orang lain. Pernah ada orang yang menghargai kita teramat sangat, dan begitu juga sebaliknya. Kekuatan-kekuatan itu bisa digali ketika kita sedang menderita, dan akhirnya itu jadi memori yang bisa menguatkan batin kita untuk bertahan hidup. Hal keempat yang gue dapetin dari buku ini adalah tentang hal-hal kecil.
Karena waktu di dalam tahanan si Viktor Frankl sangat-sangat menderita, begitu juga dengan tahanan lainnya, maka dia harus menemukan kan, mencari alasan gitu ya kenapa dia harus keep up their energy gitu ya every single day. Akhirnya ya apapun hal kecil yang menurut mereka baik dan membuat mereka senang itu mereka appreciate dan mereka jadikan alasan untuk bersyukur. Kayak sesimpel bahwa mereka dipindahkan dari satu camp ke camp yang lain gitu ya. Terus waktu di jalan dari satu camp ke camp yang lain itu mereka ngelihat pegunungan, dan mereka waktu ngelihat pegunungan sepanjang jalan itu mereka bilang kalau wah gila, dunia tuh bagus ya, dunia tuh indah ya, pegunungan ini pemandangannya cantik ya. Itu yang sekiranya bikin mereka, mungkin kalau misalnya mereka bebas gitu ya, kayak dulu ya itu mungkin ya udah gunung aja gitu, tapi karena mereka udah lama nggak keluar gitu dan mungkin udah lama nggak melakukan perjalanan, ketika mereka lagi jalan dari satu tempat ke tempat lain dan melihat pemandangan indah dan pemandangan yang nggak sehari-hari mereka alamin atau liatin atau laluin tuh, mereka ngerasa bersyukur banget gitu. Jadi hal-hal kecil tuh jadi bermakna dan berharga buat mereka. Viktor Frankl bilang setiap orang tuh pasti mati. Setiap orang tuh pasti mati, setiap orang tuh akan menuju ajalnya sendiri-sendiri, tapi perjalanan menuju kematian itu yang harus dibikin berarti. Gue merinding pas baca line ini, gimana akhirnya Viktor Frankl tahu bahwa ya udah gitu, gue tahu ke ujung dari kehidupan ini bakal mati, gue akan mengalami itu, tapi ya gue nggak mau bikin ya udah gue mati aja gitu. Gue mau dalam perjalanan menuju kematian itu gue punya makna gitu, dan gue berarti untuk orang lain. Bagian tersulit setelah berhasil melewati penderitaan adalah depersonalisasi, dimana pada tahun 1945 Nazi Jerman itu kalah di pertempuran. Terus tahanannya jadinya yang tersisa di dalam camp itu bisa menikmati kebebasan. Tapi disinilah fase psikologis ketiga berlanjut. Setelah akhirnya mengalami kebebasan, gak jarang akhirnya para tahanan tuh membenarkan hal-hal yang sifatnya kekerasan atau penindasan. Mungkin kayak tadi gue bahas ya, mereka udah sehari-hari kayak gitu. Mereka anggap itu semua normal, mereka anggap ya itu kehidupan gitu. Jadi ketika mereka keluar dari camp, mereka melakukan hal yang sama. Jadi kayak circle gitu loh, karena mereka pernah mengalami itu. Jadi mereka merasa ya ketika mereka melakukan atau melihat perbuatan yang menyiksa orang lain, ya itu nggak apa-apa gitu, itu baik-baik aja, itu sah-sah aja gitu. Nah, menurut Viktor di dalam buku ini ya cuman dengan kesabaran orang bisa ngelihat bahwa nggak semua orang tuh boleh melakukan hal-hal yang semena-mena kalau misalnya nggak ada alasannya kayak gitu, dan nggak bisa semua orang diperlakukan sama. Walaupun kita mantan tahanan terus kita biasa ngelihat kekerasan, itu bukan berarti kita bisa melakukan itu ke orang-orang yang tidak mengalami penderitaan seperti penderitaan kita. Yang juga menyedihkan buat gue di dalam buku ini disebutin kalau terbebas dari penderitaan sebagai tahanan, maksudnya bebas dari camp, itu bukan berarti ya mereka mengalami butuh waktu, nyali, dan tekad yang kuat juga untuk akhirnya bisa punya hidup baru yang tanpa mereka bisa melepaskan masa lalu gitu ya, benar-benar lepas kayaknya itu hampir nggak mungkin. Tapi gimana caranya akhirnya mereka punya sudut pandang baru yang mengolah perasaan mereka lagi untuk bisa bertahan hidup selanjutnya selesai lepas atau terbebas dari camp tahanan. Hal kelima yang gue dapat dari buku ini adalah tentang teori logoterapi. Viktor itu membuat teori logoterapi yang didasari pergulatan hidupnya selama tinggal di camp. Logoterapi ini memusatkan perhatian kepada pencarian makna hidup sang pasien. Kata logos sendiri kan berasal dari bahasa Yunani yang berarti makna. Jadi teori yang dipakai dalam logoterapi ini disebutnya sebagai niat paroksis atau paroxical intention. Nah, teknik ini tuh didasarin dari dua hal, yaitu perasaan takut bisa menyebabkan ketakutan itu datang. Jadi perasaan takut bisa menyebabkan ketakutan itu datang. Sebaliknya, keinginan kuat yang berlebihan justru makin menurunkan potensi terjadinya keinginan itu. Di teori ini tuh disebutin bahwa rasa takut tuh harus dilawan dengan penekanan emosi yang bersifat paradoks. Nah, ini agak rumit sih, gue juga masih menerka ini maksudnya apa. Tapi sementara itu, sebaliknya, keinginan yang berlebihan itu juga harus dilawan dengan derefleksi, yaitu fokus kepada diri sendiri yang dialihkan menjadi fokus kepada orang lain.
Jadi keinginan tuh mungkin jatuhnya kalau digede-gedein jadi ego ya gitu. Nah egonya itu kayak harus dilepas atau di split gitu ya. Apakah kegiatan kita ini tuh bisa ngasih manfaat untuk orang lain gitu. Kalau gue sih ngeliatnya gitu ya jadinya. Akhirnya misi hidup orang-orang ini gitu ya, yang cuma fokus pada ketakutan dan keinginan yang berlebihan tadi, itu intinya adalah dipush untuk bisa mencari makna dalam hidup. Jadi why-nya dulu untuk dapat how-nya. Nah, tapi upaya untuk mencari makna hidup itu sendiri akhirnya melahirkan ketegangan batin nih di setiap pasien atau mantan para tahanan ini setelah keluar dari camp. Tapi menurut Victor, ketegangan batin itulah yang bisa jadi salah satu syarat yang sangat dibutuhkan supaya mentalnya lebih sehat. Jadi dia perlu tuh ada adrenalin gitu ya, supaya dia jadi tahu apa sih yang sebenarnya melandasi, alasan apa yang melandasi mereka untuk hidup gitu. Jadi perlu nih agak-agak deg-degan, agak-agak tegang, agak-agak gregetan gitu ya, excited gitu ya, untuk bisa dapet why-nya tadi. Jadi diperlukan sebagai salah satu mungkin energi supaya mentalnya jadi jauh lebih sehat. Tapi salah satu ketegangan batin itu juga bisa bertransformasi menjadi frustasi yang sangat eksistensial. Jadi sederhananya, kalau tadi positifnya adalah dia bisa jadi dapat makna hidup gitu ya, bisa dapat energi untuk dapat makna hidup. Kalau negatifnya adalah dia bisa merasakan perasaan yang sangat-sangat hampa. Jadi kehampaan yang muncul di abad 20 itu ditinjau dari rasa bosan yang bisa memicu depresi, kecanduan, sampai bunuh diri. Nah, dalam ilmu logoterapi ini juga disebutin ada beberapa cara yang bisa ditempuh untuk menemukan makna hidup, yaitu melalui perbuatan yang dilakukan, melalui orang lain, sehabis mengalami sesuatu, atau dengan menyikapi penderitaan yang tidak bisa dihindari. Kalau misalnya orang udah menemukan hikmah atau makna dalam hidupnya, itu setiap penderitaan tidak lagi dia rasakan sebagai penderitaan, ya tapi lebih ke pelajaran gitu, atau step-step yang emang harus mereka lalui. Untuk orang-orang yang berhasil menemukan makna hidupnya gitu ya, dia akan sangat bahagia ketika dia bisa melampaui atau menyelesaikan atau melalui penderitaan-penderitaan yang dialami. Tapi sebaliknya, kalau misalnya ada orang-orang yang tidak menemukan atau belum berhasil menemukan makna dalam hidupnya, dia akan sangat-sangat lebih mudah merasa gagal gitu ya, dan bersikap menyerah secara berlebihan. Oleh karena itu, menurut Viktor Frankl penting banget untuk bisa melakukan logoterapi ini dengan baik dan benar untuk para mantan tahanan. Jadi sekarang manusia kebanyakan itu udah agak blur tuh tentang perbedaan penting antara bernilai karena menjunjung tinggi harga diri dengan bernilai karena kegunaan atau kebermanfaatan. Kerancuan antara harga diri dengan kegunaan, kebermanfaatan itu biasanya menurut Viktor Frankl itu disebabkan oleh kurangnya pemahaman masyarakat untuk percaya bahwa segala hal di dunia ini itu punya makna. Gue suka banget sama buku ini. Viktor menulis buku ini dan membagikannya kepada kita mungkin supaya kita belajar bahwa setiap kita punya penderitaan masing-masing yang harus kita lalui dan kita alami untuk bisa bertahan hidup, dan mungkin itu adalah perjalanan kita sampai akhirnya kita bisa menemukan makna hidup kita sendiri dan mencari bagaimana kita hidup untuk menghidupkan si makna itu sendiri. Hal yang gue nggak suka dari bukunya, ini depresif banget, mungkin kayaknya butuh waktu yang cukup panjang dan tenang, juga keadaan kondisi mental yang baik-baik aja kalau teman-teman mau baca bukunya. Ada satu quotes yang menarik juga dari buku ini, yaitu perhatian utama manusia bukan untuk mencari kesenangan atau menghindari kesedihan, tapi menemukan makna dalam hidupnya. Viktor Frankl. Terima kasih teman-teman. Kalau teman-teman rasa video ini bermanfaat, silahkan bagikan ke teman-teman lainnya. Kalau teman-teman punya rekomendasi buku yang bagus yang bisa kita obrolin sama-sama, teman-teman bisa tulis judul bukunya dan penulis bukunya siapa di kolom komentar. Sekali lagi thank you banget udah nonton video ini. Semoga teman-teman berhasil menemukan makna hidup teman-teman sendiri. Semoga hari teman-teman menyenangkan, dan sampai jumpa di video-video berikutnya. Bye.